Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya baru pulang kerja ya. Saya tadi pulang dari Tanjung Benua dan sekarang pukul setengah 12 malam waktu Indonesia bagian tengah ya. Dan saya cukup lelah dikarenakan pulang kerja yang larut malam. Sedangkan besok pagi jam setengah 8 saya sudah harus kerja lagi. Jadi sekalian saya menerapi diri saya sendiri. Sekalian saya ingin membagi tips kepada kawan-kawan dalam kondisi lelah dan capek, sedangkan besok kita sudah harus bekerja. Maka berdasarkan ilmu yang saya dapat dari buku yang saya miliki, yaitu buku Akupoint, sebelum kita tidur lakukan pemijatan ke 3 titik Akupoint, yang mana ketiga titik Akupoint tadi kita stimulasi. Insya Allah bangun tidur kita sudah dalam kondisi segar, tidak terasa lelah, tidak terasa malas ketika bangun ya. Titik-titiknya di mana saja? Titik-titiknya itu ada 3. Yang pertama itu di sini. Ini namanya titik Bahwi, ini sebagai pusat saraf ya. Kemudian titik kedua itu ada di belakang telinga. Ini telinga sejajar. Ini ada rambut. Nah, batas rambut ini kita pijet ya, kita guyur ya. Dan titik ketiga juga sama di sebelah kirinya. Ini daun telinga paling belakang sejajar. Kemudian di sini ada batas rambut. Nah, di batas rambut ini distimulasi ya, dengan cara dipijet bisa, dikerik bisa ya. Untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus itu seringkali saya lakukan dengan cara pengerikan ya, yaitu di ubun-ubun saya olesi dulu dengan minyak yang hangat. Ini saya pakai fresh care. Kemudian di belakang telinga sebelah kanan dan belakang telinga sebelah kiri ya. Ini malam Ahad dan besok pagi Ahad pagi saya sudah harus bekerja ya. Oke, bagian ubun-ubun ini saya pijet ya, bisa dengan saya tapping atau bisa dengan saya pijat. Pemijatannya ke depan bisa, ke belakang bisa, dikarenakan meridiannya itu dari yintang, dari sini ke belakang, ke tulang belakang sampai tembus ke tulang ekor ya. Jadi gerakannya bisa ke depan, bisa ke belakang. Lakukan pemijatan di bagian ubun-ubun ini secukupnya sampai sekiranya terasa nggak nyaman atau jarum. Setelah itu pindah ke titik yang lainnya. Ini sudah terasa mulai jarum. Saya beralih ke titik kedua, yaitu titik belakang telinga ya. Sini. Ini meridian usus kecil ya. Meridian usus kecil ini kita pijat ya, kita pijat bisa, kita kerik bisa. Tapi semenjak saya punya alat ini, itu metode pengerikan tidak terasa sakit, maka saya lebih menggunakan metode pengerikan dan juga menghemat tenaga ya. Saya lakukan pengerikan ke bagian belakang telinga sebelah kanan sampai sekiranya tidak terasa nyaman lagi atau terasa jarum ya. Masih terasa nyaman, maka akan saya teruskan ya. Sudah mulai terasa jarum, sekarang beralih ke titik ketiga, yaitu di belakang telinga sebelah kiri ya. Saya olesi dengan minyak yang hangat. Kemudian saya lakukan pengerikan sama persis seperti yang di sebelah kanan. Saya kerik ke arah bawah, saya pijat dan saya kerik ke arah bawah ya. Lakukan gerakan ini sampai sekiranya tubuh kita tidak terasa nyaman lagi atau jarum. Setelah itu selesai. Ini masih terasa nyaman, maka saya teruskan ya. Setelah video ini selesai saya buat, saya akan ulangi step pertama, step kedua, dan step ketiga ya, sampai sekiranya cukup
dan nanti akan saya lanjutkan dengan segera berangkat tidur ya. Saya anggap sudah, dan berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan hasil dari analisa, tinjauan, dan ilmu niteni saya, itu tidak cukup dilakukan pengerikan ke 3 titik itu saja, tetapi lebih maksimal hasilnya apabila kita stimulasi sekitar leher. Jadi leher ini ada bagian depan kanan, depan kiri, samping, belakang. Itu kalau kita stimulasi semua, nanti hasilnya lebih maksimal ya. Oke. Dikarenakan apa? Dikarenakan banyak meridian itu melewati leher ya. Contohnya yang saya kerik ini adalah meridian usus besar. Jadi boleh kok mengerik leher bagian depan kanan. Kalau di jakun memang jangan ya, karena di jakun jadi nggak usah, ini ada kemungkinannya. Tapi kalau di bagian sini ini bisa, ini meridian usus besar ya. Nah, khasiatnya adalah selain menstimulasi organ usus besar, juga di titik ini juga bisa menyembuhkan belikat yang pegal. Jadi kawan-kawan yang entong-entongnya itu lagi pegal, selain pemijatannya di bagian entong-entongnya, juga lakukan pemijatan ke bagian leher sebelah depan kanan, depan kiri ya. Maka nanti sakit kalian di bagian entong-entong atau di bagian belikat itu insya Allah bisa sembuh ya. Lakukan pemijatan sampai sekiranya mulai kerasa pedes atau jarum ya, agak merah ya. Sekarang yang sebelah kiri, meridian usus besar di leher sebelah kiri. Oke. Melakukan pemijatan di bagian sini hanya boleh satu persatu ya. Kalau kanan dulu, kalau kiri dulu. Tidak boleh dilakukan bersamaan. Kalau dilakukan bersamaan itu namanya diantok ya. Diantok itu nanti bikin orang pingsan ya. Ada plusnya dan minusnya. Plusnya itu bikin orang tertidur, ketika terbangun dari tidurnya itu nanti terasa seger ya. Dan ilmu antok ini ilmu pijat Madura ya. Teman saya itu ada yang ahli banget mengantok. Saya berkali-kali diantok dan setelahnya saya tertidur. Ketika tertidur itu seperti terhipnosis gitu ya, dan ketika bangun tuh badan terasa lebih segar. Saya akui badan lebih segar, tapi itu beresikonya kalau lewat ya, nyawanya juga bisa lewat ya. Oke, ini udah mulai kerasa merah ya, artinya mungkin agak ada angin di bagian leher depan kiri ini ya. Oke, sudah kerasa pedas juga. Sekarang bagian samping, leher samping kanan. Ini meridian usus kecil. Berdekatan sih, usus kecil dan meridian tri pemanas. Jadi saya ratakan saja dua meridian, yaitu usus kecil dan tri pemanas itu terpijat bersamaan ya. Lakukan pemijatan di bagian ini, maka insya Allah meridian usus kecil dan meridian tri pemanas itu akan terstimulasi ya. Fungsi dari tri pemanas sendiri adalah menghangatkan badan ya. Jadi tubuh-tubuh yang dingin dan panasnya itu tidak seimbang, itu dengan memijat meridian tri pemanas maka sindromnya akan seimbang. Yang dingin menjadi lebih hangat, yang panas menjadi lebih dingin ya. Oke, ini sudah. Sekarang yang sebelah kiri ya. Sebelah kiri. Penjelasannya sama. Boleh dilakukan pemijatan atau pengerikan ke leher bagian samping ini, hanya boleh bergantian. Kanan-kanan dulu, kiri-kiri dulu. Tidak boleh dilakukan bersamaan, dengan alasan kalau dilakukan bersamaan nanti bisa pingsan. Kalau pingsan nanti
orang yang di sekitar itu bisa panik ya. Oke, lakukan pemijatan seperti ini sampai sekiranya terasa pedas atau jarum ya. Begitu sudah pedas dan jarum, stop, tidak boleh diteruskan lagi ya. Oke, sekarang leher belakang samping ya, saya pijat ya. Oke, ini masuk meridian kantung empedu ya. Kantung empedu ini fungsinya sebagai menangkal racun. Jadi kalau penangkal racunnya tidak bagus, maka bikin pusing, bikin sakit perut kanan bawah. Dan penyebab dari kantung empedu bermasalah itu adalah kolesterol yang tinggi ya. Jadi salah satu dampak dari kolesterol tinggi itu membuat organ kantung empedu itu ikut bermasalah. Dan kantung empedu itu meridiannya malah di badan samping ya, di badan samping, dan titiknya tidak banyak ya. Makanya pemijatan itu jarang dilakukan ke badan bagian samping ya. Oke, ini meridian kantung empedu. Diratain sampai sini nggak apa-apa. Diratain sampai sini nggak apa-apa. Kepijat juga meridian kantung empedu dan usus kecil ya. Bagian-bagian yang pegal dan bagian-bagian yang kurang bertenaga bagus dikerik ya, supaya Qi-nya naik. Qi itu energi, supaya energinya bangun dan imunitasnya terbangun, sehingga daya tahan tubuhnya meningkat. Sama leher kiri belakang samping ya, dipijat, dikerik. Ini meridian kantung empedu. Kantung empedu bermasalah itu disebabkan karena kolesterol yang tinggi. Jadi salah satu dampak dari kolesterol tinggi itu selain mengganggu jantung, mengganggu penglihatan, bikin kesemutan, juga resikonya ke kantung empedu ya. Makanya batu empedu itu disebabkan karena kolesterol yang tinggi. Lakukan pemijatan di bagian sini sampai sekiranya sudah terasa jarum atau tidak terasa nyaman lagi ya. Bisa diteruskan di bagian sini ya. Ini usus kecil ya. Usus kecilnya juga bisa distimulasi juga. Dilipitan-lipitan ini pun bagus juga nih. Dilipitan bawahnya rahang juga bagus. Ini masuk meridian tri pemanas ya. Jadi mendinginkan sindrom yang panas, menghangatkan sindrom yang dingin. Jadi menyeimbangkan sindrom ya. Sini tadi belum bagian legoan ya. Bagian legoan belakang rahang ini tadi belum tak pijat, belum tak klik ya. Sekarang leher belakang ya. Sekarang leher belakang. Oke, bagian sini. Bukan di tengah, tapi 1 cm dari tengah belakang itu. Ini meridian kandung kemih. Kandung kemih itu sistem perkencingan ya. Ini paling panjang ya, meridian yang paling panjang selain kantung empedu. Dia dari kelingking kaki sampai alis mata ya. Jadi titiknya paling banyak ya. Ini bagus untuk mengobati pusing, sakit pinggang, pegal di kaki, melancarkan kencing ya. Lakukan pemijatan bagian sini sampai terasa tidak nyaman lagi atau terasa jarum. Bersama yang sebelah kiri, ini meridian kandung kemih ya. Kita pijat, kita kerik sampai kita merasa jarum atau tidak terasa nyaman kembali ya. Pemijatannya yaitu ke atas boleh, ke bawah boleh. Rumusnya itu menjauh dari sendi ya. Ini sendi, jadi begini boleh, begini juga boleh ya. Rumusnya menjauh dari sendi.
belakang pun boleh, bagian pas belakang. Ini meridian du ya, meridian du. Meridian du sendiri itu dilewati dari tulang ekor naik ke atas sampai ke tulang leher, ubun-ubun tembus ke yintang, yaitu di antara dua alis ya. Lakukan pemijatan bagian sini sampai sekiranya terasa jarum atau tidak terasa nyaman lagi ya. Oke. Setelah ini bagian-bagian yang masih terasa dingin atau pegal atau adem itu nanti akan saya stimulasi ulang ya. Jadi lakukan pemijatan rata ya, dari leher depan samping ke belakang, sebelah kiri juga ke samping, ke depan, samping ya. Insya Allah organ-organ yaitu usus besar, teri pemanas, usus kecil, du, dan kantong empedu terstimulasi sehingga peredaran darah di kepala menjadi lancar, dan insya Allah besok bangun tidur di pagi hari kita terbangun dalam kondisi yang sehat, tidak terasa pegal, tidak terasa malas. Demikian video tutorial dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi solusi bagi kawan-kawan yang kalau malam begadang sedangkan besok harus bekerja. Lakukan pemijatan yang saya lakukan tadi sebelum kalian tidur ya. Terima kasih sudah menonton. Apabila video ini bermanfaat, mohon tekan tombol subscribe-nya, like, dan bila ada pertanyaan silahkan berkomentar di kolom komentar. Sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.